Sang ibu meminta pada anaknya untuk membatalkan niatnya dalam menyiapkan makan sore yang sering diberikan kepada tetangganya dan kedua anaknya pada hari Kamis. Karena dia akan mengajak anaknya pergi ke pasar untuk berbelanja dan membeli sebagian kepentingannya. Karena acara pernikahannya sudah memasuki waktu dekat. Tetapi sang putrinya bersikeras untuk memberikan dan menyiapkan makan sore untuk tetangganya dan kedua anaknya. Lalu dia berkata pada ibunya bahwa dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah itu mencegah dari musibah dan mencegah mati dalam keadaan buruk. Dan setelah kedatangan tetangga dan kedua anaknya, serta setelah mereka makan, lalu sang putri pun pergi keluar bersama ibunya setelah sholat Isya. Dan di salah satu pasar terbesar, sang ibu dan anaknya naik ke lantai 2. Lalu, ada seorang nenek tua yang meminta ibunya agar sang anaknya mau membukakan pintu lift, karena dia ingin turun dan keluar dari pasar. Hal itu disebabkan nenek tua tersebut tidak bisa membuka pintu lift ataupun menjalankannya. Lalu sang ibu mengizinkannya agar sang anak membukakan pintu lift. Lalu sang anak pun ikut turun bersama nenek tua itu. Lalu sang ibu menunggu anaknya kembali setelah 1/4 jam, tetapi anaknya masih belum kembali. Kemudian sang ibu pun mencari anaknya di dalam pasar tersebut. Akan tetapi, dia tidak bisa menemukannya. Sehingga sang ibu pun berteriak dan turun bersama para penjaga untuk mencarinya. Ternyata di luar pintu pasar ada mobil keamanan dan banyak kerumunan. Ternyata anaknya sedang menangis hingga ia tidak bisa menceritakan apa yang sedang terjadi. Kemudian sang ibu pun merangkulnya dan menenangkannya. Lalu sang ibu pun melihat nenek tua itu sudah ditangkap oleh petugas keamanan sehingga dia bertanya kepada petugas keamanan tentang apa yang telah terjadi. Lalu sang petugas keamanan berkata, terlihat bahwa anakmu termasuk orang solihah. Karena Allah telah menyelamatkannya dari mara bahaya. Karena nenek tua itu selalu memperhatikannya. Dan ketika anakmu turun bersama nenek tua itu, lalu sang nenek itu mengeluarkan obat bius dan menyemprotkannya pada anakmu. Dan setelah dia terpingsan, lalu sang nenek itu meminta pada kami untuk memasukkannya pada mobil. Karena dia berkata pada kami bahwa sang anak itu sedang sakit. Dan dia pingsan disebabkan oleh panasnya lift. Dan ternyata, di dalam mobilnya ada 2 orang laki-laki yang sering terlibat dalam sindikat perdagangan anak perempuan. Dan sebelum anakmu sampai di dalam mobil, kami langsung menangkap nenek tua itu, serta menangkap orang yang bekerja bersamanya. Alhamdulillah atas keselamatan anakmu, dan Allah telah menyelamatkannya terhadap musibah ini. Dan setelah sang anak sadar, dia langsung bersyukur pada Robnya, dan mengucapkan Alhamdulillah karena sang ibu selalu berada di sampingnya. Lalu, sang ibu pun berkata padanya, wahai anakku, itu semua karena engkau selalu bersedekah dan berbuat baik kepada semua orang. Maka dari itu engkau diselamatkan oleh Allah dan engkau mendapatkan jalan keluar yang terbaik. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Seorang pemuda Pakistan Muslim bekerja sebagai penjaga di pabrik batu bata yang berada di daerah Taif, Arab Saudi. Lalu, ada surat dari Pakistan bahwa ibunya sedang sakit parah dan harus segera dioperasi transplantasi ginjal dan besar biayanya adalah 7.000 rial Saudi. Sedangkan pemuda itu hanya mempunyai 1.000 rial dan tak ada yang memberinya uang. Lalu dia meminta pinjaman pada pimpinannya, akan tetapi ditolak. Lalu dikabarkanlah ibunya sedang sakit parah. Dan jika tidak dioperasi dalam seminggu ke depan, maka kemungkinan ibunya akan meninggal dunia. Lalu pemuda itu pun menangis sepanjang malam. Dan pada waktu itu,
dia memutuskan untuk mencuri dengan memanjat gerbang tetangganya yang bekerja di pabrik pada jam 2 malam. Dan ketika dia berhasil melompat, dia tidak menemukan apapun kecuali dia dapati di hadapannya ada beberapa polisi yang akan menangkapnya. Lalu dunia pun semakin gelap di matanya. Dan sebelum subuh tiba-tiba para polisi mengembalikan dirinya ke rumah orang yang ingin dia curi hartanya. Setelah itu para polisi meninggalkannya dan kemudian dia merasa sangat takut. Lalu ada orang tua masuk dan memegang tangannya serta mengucapkan salam padanya. Lalu orang tua tersebut membawanya ke masjid bersama untuk sholat subuh, dan setelah itu pemuda Pakistan tersebut melihat orang tua yang sudah memegang tangannya yang sedang duduk di kursi di depan barisan masjid. Lalu ada banyak orang yang tadi sholat dan para murid duduk di hadapannya. Lalu syekh tersebut mulai berbicara tentang Islam dan perkara agama. Lalu tiba-tiba pemuda itu merasa malu dan takut. Lalu ia berkata, "Ya Allah, apa yang telah aku lakukan? Aku hampir saja mencuri sesuatu dari rumah syekh tersebut, yang mana dia sangat dicintai di Pakistan." Dan ketika syekh tersebut selesai mengajar, pemuda tersebut dibawa ke rumahnya lagi. Lalu syekh tersebut memegang tangannya lagi dan mendudukannya di sampingnya. Lalu syekh pun bertanya siapa namanya, serta kenapa dia ingin mencuri. Lalu sang pemuda pun menceritakan kisahnya. Lalu syekh tersebut berkata padanya, "Aku akan memberimu 9.000 rial. 7.000 rial untuk biaya operasi ibumu dan selebihnya untuk digunakan olehmu. Tetapi janganlah engkau mencuri lagi wahai pemuda." Lalu pemuda itu pun mengambil uangnya dan dia mendoakannya. Setelah itu dia pergi ke Pakistan, lalu ibunya pun dioperasi hingga sang ibu pun sembuh. Lalu pemuda itu kembali ke rumah syekh tersebut, lalu dia meminta agar bisa berkhidmah kepadanya atau apa saja. Lalu syekh tersebut menyetujuinya, dan pemuda itu berkhidmah padanya. Dan ketika dia sedang berkhidmah, ada salah satu orang terdekatnya syekh yang berkata kepadanya, bahwasanya ketika dia memanjat gerbang untuk masuk ke rumah, di mana syekh sedang sholat malam, dia mendengar suara di halaman rumahnya. Lalu syekh pun memencet bel yang biasanya ia gunakan untuk membangunkan ketika sholat. Lalu semuanya bangun dan semuanya merasa aneh. Lalu syekh pun memberitahu bahwa dia mendengar sesuatu, lalu memberitahu salah satu penjaga rumah. Dan seketika itu mereka langsung menghubungi polisi. Lalu para polisi langsung datang dan menangkapmu. Dan ketika syekh bertanya tentang kabarmu, mereka menjawab, "Pencuri berusaha masuk, dan sekarang dia dibawa ke kantor polisi." Lalu syekh pun berkata sambil marah, "Tidak, bawalah dia ke sini. Aku yakin dia mencuri karena dia sangat membutuhkan sesuatu." Lalu setelah pemuda itu mendengar ceritanya, dia langsung berkhidmah kepada syekh dengan rasa ikhlas. Hingga akhirnya sang syekh pun meninggal dunia. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Hiduplah seorang wanita yang berusia 20 tahunan. Dan dia adalah wanita solehah serta taat. Dia sangat cantik, serta mempunyai harta yang banyak. Kemudian, ada laki-laki yang mengutus orang yang dikenalnya untuk melamar wanita tersebut. Dan ketika wanita itu menanyakan sifat laki-laki tersebut, mereka menjawab bahwa laki-laki itu orangnya sangat kaya, serta mempunyai jabatan yang tinggi. Akan tetapi, dia sering melalaikan ibadahnya. Dia butuh waktu dan pelajaran untuk membenahi sifatnya. Kemudian,
Wanita itu berkata, "Aku tidak menginginkannya. Yang terpenting bagiku adalah calon suamiku adalah orang yang bisa mengajakku ke surganya Allah. Dan hidupnya di dunia menjadi perbuatan baik." Lalu orang utusan tersebut kembali dan memberitahu kepada laki-laki tersebut dengan membawa kabar yang sudah dikatakan wanita itu. Setelah itu dia merasa sangat kecewa. Kemudian dia marah serta berjanji dan bersumpah bahwa dia akan membuatnya datang untuk tunduk kepadanya. Lalu pemuda itu langsung bergegas pergi menemui seorang penyihir. Kemudian ia menceritakan kisahnya. Dan dia juga menceritakan bahwa dia menginginkan wanita tersebut. Lalu penyihir tersebut pun meminta bayaran yang besar. Dan ketika laki-laki itu menyetujui akan memenuhi semua yang diminta si penyihir, lalu si penyihir pun berkata, "Datanglah lagi kemari besok." Setelah itu keesokan harinya laki-laki itu pergi ke penyihir tersebut. Namun si penyihir itu berkata, "Aku tidak bisa mengganggu dan melakukan apapun kepada wanita ini. Dan aku memberi saran agar mencari penyihir lain yang lebih hebat." Lalu laki-laki itu pergi ke penyihir lain. Seperti apa yang sudah terjadi dengan penyihir yang pertama, terjadi juga pada si penyihir kedua, yang mana ia tidak mampu mengusiknya. Kemudian penyihir itu pun berkata, "Agar apa yang kau inginkan bisa tercapai, pergilah ke penyihir yang sudah mengajarkan kepada kami tentang sihir." Lalu si penyihir kedua pun menunjukkan tempatnya. Lalu dia pergi ke penyihir dari para penyihir dan menceritakan apa yang dia inginkan. Dan dia pun akan memberikan penyihir itu semua apa yang dia minta jika dia berhasil mendapatkan wanita tersebut untuk tunduk kepadanya. Lalu penyihir itu berkata, "Kesepakatan kita akan kita tentukan besok." Dan keesokan harinya, laki-laki itu datang kepada penyihir itu. Akan tetapi dia terkejut dengan apa yang diucapkan penyihir tersebut. Yang mana penyihir itu berkata, "Permintaanmu mustahil tercapai. Dan aku telah meminta kepada para syaitan yang paling hebat. Tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa dengan wanita ini. Karena wanita itu sebelum tidur selalu membaca surat Al-Baqarah dengan lengkap." Lalu laki-laki itu pun merasa sedih karena sudah mendatangi para penyihir tersebut. Dan juga dia sudah melakukan dosa yang besar karena perbuatannya itu. Dan sebagai rasa bersalahnya, dia akan bertaubat dan melakukan apa yang diridhoi Allah. Lalu dia pun keluar dari tempat si penyihir itu sambil menangis dan mengangkat tangannya ke atas langit, seraya meminta ampunan dan rahmatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون